Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Rikei ga Koi season kedua. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Berawal dari pertemuan di sebuah lab, salah dua orang mahasiswa di sana menanyakan Himuro dan Kanade yang selalu memakai jas lab. Menurutnya, jas lab adalah sebuah tradisi. Kemudian datang Ikeda Sensei yang tidak memakai jas karena dilarang oleh Ibarada Senpai. Rupanya dulu Ikeda Sensei sering merobek jas. Kemudian untuk melanjutkan penelitian kandungan oksitosin pada jigong segar, Ibarada Senpai menyuruh Himuro, Kanade, dan Yukimura untuk pergi ke sebuah lab ilmu pengetahuan alam. Sampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang bondon bernama Fujiwara dan pasangannya, Chris Floret. Mereka bertiga pun disambut dengan kopi hangat. Mereka bertiga lalu menjelaskan kalau sedang melakukan penelitian rasa suka dalam percintaan. Fujiwara pun menjelaskan kalau dia juga sering menggunakan alat ukur oksitosin pada jigong segar sebagai hobinya. Tidak hanya oksitosin, tetapi zat dan hormon lain juga diidentifikasi dari sebuah jigong. Namun Chris Floret menjadi riwah karena Fujiwara memamerkan jigong segarnya kepada mereka bertiga. Kemudian mereka bertiga meminta Fujiwara dan Chris Floret untuk membantu penelitiannya. Sebelumnya hormon yang dihasilkan setelah perhelatan jigong Yukimura dan Himuro hanyalah sebesar 700-an pg per ml. Namun pada Fujiwara dan Chris bisa mencapai 1000-an pg per ml. Kemudian mereka lalu melakukan eksperimen dari masing-masing jigong. Perlu waktu sekitar 20 jam untuk mengetahui hasil kadar dari jigong segar. Setelah itu Chris menunjukkan sebuah ruangan privat untuk adu gabrut sebagai kunci mendapatkan nilai oksitosin yang lebih tinggi. Ibarada Senpai sedang asik bermain dingdong, lalu tiba-tiba didatangi Kosuke. Sementara itu, hasil tes oksitosin antara Yukimura dan Himuro tidak menunjukkan kenaikan. Lalu Himuro pun berpangku sebelah tangan karena kadar oksitosin mereka berdua dalam kondisi yang gawat. Mereka berdua pun ribut karena malah saling suka dengan penghuni lab tersebut. Esoknya Yukimura asruk-asrukan dan Himuro pun marah kepadanya. Chris pun menganggap kalau Yukimura itu pengkhianat. Singkat waktu, Yukimura sibuk nguli sampai-sampai begadang tanpa artinya. Yukimura masih belum bisa menandingi pasangan Chris dan Fujiwara. Kemudian kembali lagi ke lab ilmu pengetahuan, hasil penelitian kadarnya juga kalah dari Kanade. Lalu Yukimura pun akhirnya mendapatkan sebuah teori romantis 3 tahun dari Helen Fisher, di mana selama fase 3 tahun itu merupakan fase apruk-aprukan yang tidak stabil termasuk rasa obsesi yang tinggi. Sementara itu Chris dan Fujiwara sudah bobogohan sekitar 4 tahun. Tidur berpangku sebelah tangan juga termasuk meningkatkan kadar oksitosin. Namun rupanya Himuro menyadari karena masalah sengit lekbong, kadar oksitosin pun tidak sekeluar edan-edannya. Akhirnya Yukimura berkesimpulan meskipun angka oksitosin rendah bukan berarti tidak saling menyukai. Kehidupan Ibarada seperti dalam kegelapan. Kemudian di lab, Himuro merasa sakit nyeri beteng. Ibarada menyuruhnya untuk istirahat di rumah dulu. Sementara itu Kosuke pengen ngegacha waifu idaman di game itu. Ibarada lalu diajak ngobrol oleh Ikeda Sensei. Dia memintanya untuk lanjut kuliah S3 alias SD, SMP, SMA. Namun pada ngobrol hati ke hati itu, Ibarada lalu menagih kepada Ikeda tentang artikel untuk brosur di kampus. Namun sayangnya belum dibuat olehnya. Kembali ke rumah, Ibarada lalu menemui ibunya yang seorang pensiunan bondon akibat karirnya rungkat. Esoknya, Ikeda Sensei memberikan sebuah manga tentang kehebatan otot, namun Ibarada kecewa karena tidak berkaitan dengan kampus. Akhirnya Himuro terpaksa istirahat sementara di rumah. Dulunya, sewaktu kecil dia dirawat oleh ibunya ketika sakit. Kemudian Himuro mencoba keluar berbelanja makanan. Berjalan asruk-asrukan, tiba-tiba datanglah Yukimura ke apartemennya.
Yukimura lalu menemaninya dan khawatir kalau terjadi sesuatu. Beberapa saat kemudian datanglah Kanade mendatangi apartemennya. Yukimura pun bersembunyi, yang rupanya dia bersembunyi sekaligus mensimetriskan posisi adu gabrut. Kanade juga bertanya-tanya soal Himuro yang menghilang. Esoknya Himuro kembali ke kampus dan sudah sehat. Ibarada lalu memberikan artikel penelitian olahraga dapat meningkatkan daya ingat. Kemudian Kosuke yang sedang kondisi red off kebelet gacha. Namun untuk mendapatkan karakternya dia butuh 44.000 yen. Dari teori Fermi tersebut, peluang menjadi pacar ideal Kosuke dari seluruh penduduk Jepang hanyalah berkisar 0,02% saja. Kosuke lalu menyadari kabogoh ideal untuknya seperti Ibarada Senpai. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.